Gumilar, jawara pilih tanding asal Garut. Akhirnya Gumilar dirawat oleh Nyi Asmi, dan diangkat anak dan sangat dicintai oleh Nyi Asmi. Karena selama nikah dengan Kiparta belum punya anak, di umur 8 tahun Gumilar atau Wijana menjelma menjadi anak yang soleh, pintar, berwibawa dan punya jiwa kepemimpinan. Dalam urusan silat Nyi Asmi mengajarkan Maenpo Ulin Tanjung Pura ciptaan Mang Dekong oleh Kiparta. Diajarkan Maenpo aliran Cimande warisan guru Kiparta yaitu Abah Darga, oleh Mang Dekong 2 minggu sekali sering diajak pergi ke Talaga Bodas dan berlatih limu Tanjung Pura. Gumilar pernah berkelahi dengan seorang babah bernama Babah Totol atau Cina Loleng dan dipisah oleh Nyi Asmi sampai Babah Totol bisa jatuhkan oleh Nyi Asmi. Suatu hari Gumilar pernah menolong lelaki tua, dan memberikan minum karena si lelaki tua kehausan karena lama berjalan di siang hari. Si lelaki tua heran melihat tangan Gumilar, tangan kirinya kelingking sama pai buku tidak ada. Sama dengan dia, ternyata lelaki tua tersebut adalah Mang Salhafi, kakek Gumilar yang sudah bebas dari penjara. Dan akan pulang ke Cicapar untuk bertemu dengan anaknya Asmita dan Nyi Esih. Mang Salhafi tidak tahu bahwa yang di depannya adalah cucu aslinya. Mang Salhafi terus melanjutkan lagi perjalanan ke kampung Cicapar. Dalam hati Mang Salhafi tertarik dengan sifat Gumilar dan ada perasaan aneh di hatinya. Sampai di Cicapar Mang Salhafi sangat terkejut karena rumahnya kosong dan sudah lama tidak didiami. Lalu Mang Salhafi menemui sahabatnya Mang Ehon, dan menanyakan yang terjadi dengan keluarganya. Mang Ehon dengan berat hati menjelaskan tentang keluarga Mang Salhafi, bahwa istrinya Ambu Ija sudah lama meninggal. Anaknya Asmita dihukum karena perbuatan lurah barja dan bab gondok. Nyi Esi dan cucunya tidak diketahui di mana. Mendengar cerita dari Mang Ehon, hati Mang Salhafi hancur berkeping-keping. Dalam hatinya diingin membalas kelakuan lurah barja, karena akibat kelakuan lurah barja keluarganya hancur. Mang Salhafi pergi dari rumah dan membawa piau belati dan baju loreng milik Asmita. Sampai di rumah lurah barja, hati Mang Salhafi jadi berubah karena takut masalah yang menimpa anaknya akan terjadi lagi sama dia. Akhirnya Mang Salhafi pergi meninggalkan kampung Cicapar untuk mencari menantunya dan cucunya. Asmita yang sudah lama ditahan di penjara di kota Garut, akhirnya bisa melarikan diri dari penjara melewati sungai Cimanuk. Sewaktu Asmita kerja paksa mengumpulkan batu kali, Asmita menemui sahabat lamanya Unan yang sekarang sudah nikah. Asmita menyiapkan istri dan anaknya. Unan menjelaskan ke Asmita bahwa istri dan anaknya hilang tidak tahu di mana. Karena kelakuan lurah barja dan babah gondok, hati Asmita sangat sedih mendengar cerita istri dan anaknya. Akhirnya dalam hati Asmita sudah bulat untuk mencari istri dan anaknya. Di tengah malam dia pergi meninggalkan kampung Cicapar. Di luar kampung di kebun bambu Asmita berpapasan dengan seorang lelaki yang tidak lain adalah Mang Dekong, yang turun dari Talaga Bodas untuk melihat anak dan cucunya di Cigasti.